Pada bulan Juni 2016, suasana di belakang perumahan Mutiara Sanggraha, Jakarta Timur masih terlihat lengang. Kawasan yang berada di sekitar 500 meter dari lokasi pembunuhan itu memang bukanlah jalur yang ramai dilalui oleh warga. Di sekelilingnya tak terdapat pemukiman atau warung, sementara pada malam hari kawasan itu nyaris gelap dikarenakan tak memiliki lampu penerangan. Di balik lebatnya alang-alang, tepat di sebuah parit yang ada di belakang pangkalan pasir dan tepat di bawah 2 pohon pisang, Abdul Somad, salah seorang pasukan oranye yang di pagi itu tengah membersihkan rumput tepat jam 8.30 waktu Indonesia Barat, menemukan sosok tubuh wanita yang telah tak bernyawa. Lokasi penemuan yang tertutup semak membuat tubuh malang itu sulit terlihat dari kejauhan. Bahkan warga sekitar meyakini jika si Abang Abdul Somad, si petugas kebersihan, tidak sedang membersihkan alang-alang pada pagi itu, kemungkinan tubuh itu masih akan tersembunyi lebih lama lagi. Korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan, menggunakan jaket warna hitam, kaos lengan panjang warna merah, celana jeans, sementara pada bagian leher terlihat luka yang terbuka. Kondisi tubuhnya juga telah membengkak dan mulai mengeluarkan bau yang gak sedap. Artinya, korban diperkirakan telah tiada beberapa waktu sebelum akhirnya ditemukan. Proses identifikasi kemudian dilakukan oleh pihak kepolisian, hingga identitas korban akhirnya diketahui bernama Sumini, seorang wanita yang diketahui berdomisili di wilayah Jelambar, Jakarta Barat. Sementara berdasarkan data kependudukan, alamat yang tercantum pada kartu tanda penduduknya berada di Dusun Sumur Sari, Kelurahan Kebondanas, Kecamatan Pusaka Jaya, Subang, Jawa Barat. Penemuan tubuh Sumini yang bekerja sebagai wanita penghibur inilah yang kemudian mengawali awal penyelidikan panjang, hingga akhirnya mengarah pada sosok Jailani, si ustadz guru ngaji, sebagai pelaku utama dalam perkara ini. Penyelidikan yang terus berkembang itu memuncak pada hari Minggu 12 Juni 2016, atau sehari setelah tubuh korban ditemukan. Tim kepolisian memperoleh informasi mengenai keberadaan Jailani. Saat itu dia diketahui berada di rumah istri keduanya di wilayah Losarang, Indramayu, Jawa Barat. Petugas kemudian bergerak ke lokasi dan mengamankannya tanpa perlawanan. Setelah penangkapan dilakukan, penyidik melanjutkan pengembangan perkara dengan menyusuri barang-barang milik korban yang dikabarkan sempat menghilang. Dari hasil penelusuran itu, polisi berhasil menemukan 1 unit handphone genggam Samsung Galaxy S4 milik Sumini yang sebelumnya telah berpindah tangan kepada seorang warga di Kecamatan Gabus Wetan, Indramayu. Penemuan barang bukti itu jadi salah satu bagian dari rangkaian penyelidikan yang kemudian digunakan untuk menghubungkan Jailani dengan perkara penghilangan nyawa terhadap Sumini. Dan lalu, apa yang sebetulnya terjadi dan bagaimana kisah ini selengkapnya? Jadi begini. Dari fakta-fakta yang diuraikan dalam persidangan yang kala itu diadakan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, hubungan antara Jailani dan Sumini alias Aca bermula pada bulan Mei 2015, ketika keduanya saling bertemu di kediaman kerabat Jailani. Saat itu Sumini datang untuk berkonsultasi mengenai permasalahannya dengan pacarnya. Sebab informasinya dikatakan Jailani merupakan orang yang bisa menyelesaikan sebuah perkara dari doa-doa dan dari ritual-ritual tertentu. Selain itu, seperti yang dikatakan sebelumnya, Jailani merupakan seorang guru ngaji atau ustadz. Pertemuan itu menjadi awal komunikasi di antara keduanya. Beberapa bulan kemudian, sekitar bulan Agustus 2015, Sumini alias Acak kembali mendatangi dan bertemu dengan Jailani. Kali ini dia mengeluhkan sakit pada bagian kepala dan yakin bahwa dirinya menjadi korban iseng guna-guna, yang entah siapa yang telah melakukan hal yang mustahil itu. Atas permintaan itu, Jailani melakukan terapi berupa mandi tobat dan meditasi di rumah kerabatnya. Entah apakah ritual itu berhasil meredakan keluhan Sumini atau tidak, namun yang pasti komunikasi keduanya terus berlanjut hingga bulan Desember 2015. Bahkan saking merasa dekatnya dengan si Ustadz, Sumini sampai-sampai sempat mendatangi rumah Jailani di Cilincing, Jakarta Utara bersama dengan seorang pria yang mengaku sebagai pacarnya. Dari hal inilah dikatakan mereka menjadi lebih sering berhubungan dari telepon maupun dari aplikasi WhatsApp. Selain itu ditambahkan, selama menjalani hubungan pertemanan itu, Sumini beberapa kali mengganti nomor handphonenya. Namun walau sering berganti nomor handphone, Jailani akan selalu ngeh kalau chat itu berasal dari Sumini. Sebab di dalam percakapan, Sumini memanggil Jailani dengan sebutan AA, sebuah panggilan yang belakangan diketahui sempat didengar oleh istri Jailani. Panggilan khusus yang disampaikan Sumini kepada Jailani yang diketahui oleh sang istri lantas memicu pertengkaran dalam rumah tangga mereka. Sang istri cemburu lantaran panggilan itu seharusnya tak dilayangkan kepada Jailani. Nah, dari banyaknya pertengkaran yang terjadi kala itu di antara Jailani dan istri, Jailani kemudian berjanji kepada istrinya bahwa ia tak akan lagi bertemu dengan Sumini.
Namun pada Rabu 8 Juni 2016, sekitar jam 4 sore Sumini kembali menghubungi Jelani dari pesan singkat. Komunikasi itu kemudian berlanjut hingga keduanya sepakat untuk bertemu pada malam hari di depan Apotika 24 kawasan Islamic Center sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Pada saat mendapatkan kabar bahwa Sumini telah tiba di lokasi yang terjanji masih dalam tuntutan yang dibacakan oleh JPU, pada saat itulah Jelani mulai memantapkan niatnya untuk menghilangkan nyawa Sumini. Di dalam persidangan lalu terungkap, Jelani mengaku merasa rumah tangganya terusik sebab istrinya nggak lagi menghendaki hubungannya dengan Sumini. Sementara itu di sisi lain, seperti yang saya kutip dari sumber pemberitaan berita online aktual.com, Jelani juga pernah berjanji akan membantu mengatasi hutang-hutang Sumini sebesar 46 juta kepada rentenir. Kala itu Sumini merasa sangat tertekan dan sering berkeluh kesah kepada Jelani. Atas tekanan itulah yang lalu digunakan Jelani untuk menyuruh Sumini agar mengikuti ritualnya dengan tujuan bebas dari hutang. Namun sayang di balik alasan ajakan itu, Jelani menyelipkan sebuah rencana yang sangat ngeri. Lebih lanjut dari keterangan yang disampaikan di wajah persidangan agar hubungan di antara mereka benar-benar berakhir dan tuntas. Dengan alasan itulah, sebelum berangkat menemui Sumini alias Aca, Jelani mengambil sebuah pisau garpu yang dibungkus menggunakan kertas bekas. Kemudian sejam itu dia selipkan di pinggang sebelah kanan sebelum berangkat menggunakan sepeda motor miliknya. Singkatnya, setelah bertemu di depan Apotika 24, Sumini kemudian dibonceng berkeliling kota dengan Jelani. Kepadanya disampaikan bahwa mereka akan mencari lokasi yang tenang untuk melakukan meditasi agar lebih fokus. Padahal menurut uraian dalam persidangan, Jelani malah sedang mencari tempat yang dianggap cukup sepi untuk melaksanakan rencana busuknya. Mereka sempat melintasi beberapa ruas jalan sebelum akhirnya berhenti di sebuah lahan terbuka di bawah jembatan di kawasan yang dinilai jauh dari keramaian. Di lokasi itu, Jelani mengajak Sumini masuk ke area yang dipenuhi dengan semak belukar hingga mendekati sebatang pohon pisang. Di sana Sumini diminta mengikuti rangkaian ritual sebagaimana terapi yang sebelumnya pernah dilakukan. Mulai dari bertayamum, duduk bersila menghadap tembok hingga memejamkan mata sambil membaca istighfar dalam hati. Semua arahan itu diikuti oleh Sumini tanpa menunjukkan perlawanan. Ketika Sumini berada dalam kondisi yang pasrah, fokus, dan memusatkan pikirannya, Jelani kemudian mengeluarkan sajam yang sejak awal telah dia bawa. Saat setelah mendorong tubuh Sumini hingga jatuh terlentang di atas tanah, dia mengarahkan sajam itu ke bagian leher dan mengarahkannya dari kanan hingga ke kiri. Perlakuan itu tentu membuat Sumini yang sedang kusu-kusunya mengikuti perintah kaget dan gak sempatlah dia berbuat sesuatu. Hingga benda tajam mengenai dirinya, ia pun jatuh dengan noda merah yang membanjir. Setelah menyadari tubuh Sumini lemah dan tak berdaya, tubuhnya lalu diseret mendekati sebuah comberan atau parit yang ada tak jauh dari lokasi. Sementara barang-barang milik korban juga dibawa sebelum Jelani meninggalkan tempat kejadian. Atas perginya Sumini, saya ucapkan duka yang mendalam. Seperti yang telah disampaikan di awal, Bang Abdul Somadlah si petugas kebersihan yang pertama kali menemukan tubuh malang Sumini. Di persidangan, Jelani dijerat dengan pasal 338 dan 340 tentang penghilangan nyawa secara berencana. Namun di hadapan majelis hakim, Jelani tak mengakui telah melakukan penghilangan nyawa terhadap Sumini. Melalui tim penasehat hukumnya, dia membantah seluruh dakwaan yang diajukan oleh JPU. Bahkan dia pun menyatakan bahwa keterangan yang muncul dalam berkas penyidikan bukan diberikan secara sukarela. Penasehat hukum Jelani juga menyampaikan bahwa selama menjalani pemeriksaan di tingkat penyidikan, kliennya mengaku mengalami tekanan dan dipaksa mengakui perbuatan yang sebenarnya tak dia lakukan. Karena itu mereka berpendapat dakwaan penghilangan berencana tidak didukung alat bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa Jelani adalah pelakunya. Selain itu, tim pembela menilai jaksa lebih banyak mendasarkan dakwaan pada isi BAP dan penafsiran penyidik. Sementara menurut mereka, selama persidangan gak ada seorang pun saksi yang melihat dengan langsung peristiwa keji itu maupun melihat Jelani bersama dengan Sumini pada malam sebelum korban ditemukan tak bernyawa. Dan atas dasar itulah mereka meminta majelis hakim untuk mengesampingkan tuntutan jaksa dan membebaskan terdakwa dari segala tuntutan dan dakwaan. Setelah mempertimbangkan seluruh alat bukti, keterangan para saksi, barang bukti, serta fakta yang terungkap di persidangan, majelis hakim berpendapat lain. Pembelaan itu nggak dapat diterima, dan Jelani tetap dinyatakan terbukti bersalah melakukan penghilangan nyawa secara berencana. Dan atas dakwaan itu, melalui majelis hakimnya, kemudian menjatuhkan vonis kepada Jelani SPD bin Ghazali Nawawi dengan hukuman 16 tahun penjara. Merasa nggak mendapatkan keadilan, proses banding terdakwa kemudian merubah vonis yang awalnya 16 tahun meningkat menjadi 18 tahun penjara. Di tingkat kasasi, kasasinya ditolak. Demikianlah kisah ini. Semoga akan terus ada pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini, dan kisah ini pun berakhir.